Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini, berbicaralah Engkau ya Tuhan. Sebelum semuanya berakhir, biarlah kami memiliki pribadi-Mu dalam hidup ini. Surahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu, untuk mengurapi setiap pribadi kekasih-kekasih-Mu. Berbicara Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman. Mohon kasih dan rahmat Tuhan dilimpahkan dalam ibadah ini. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berdoa dan syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang sangat baik kita berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 35. Matius pasal 24 mulai dari ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, terus Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. ayat 31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sampai di situ dulu. Saudara, ini tema masih yang harus dimiliki sebelum semuanya berakhir. Ini sesi yang kelima. Kalau saudara perhatikan, ayat-ayat firman Tuhan ini mengatakan segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi setelah siksaan itu dihentikan. Jadi siksaan itu berbicara zaman antikris selama 3,5 tahun. Ya, antikris itu kalau bahasa lain itu Dajjal, itu berkuasa menyiksa, menyengsarakan manusia itu selama 3,5 tahun. Itu bisa berhenti. Yang menghentikan adalah kuasa Tuhan yang Maha Besar. Jadi yang disebut anak manusia itu firman Tuhan yang menjadi daging. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu nama yang diberikan oleh malaikat Jibril. Jadi sebelum Maria itu mengandung, dia sudah dikatakan, Maria, kamu mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, namakan dia Yesus. Jadi nama ini dari surga yang menyampaikan malaikat Jibril. Ya. Terus ketika dihentikan masa antikris itu, nampak di langit
Anak manusia itu nampak di langit. Jadi langit itu goncang. Situasinya gelap gulita. Kalau saya baca lagi ini, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Bintang-bintang di langit itu akan berjatuhan seiring kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali nanti. Itu yang akan menghentikan antikris itu. Lanjutnya di sana katakan nampak di langit. Nah, ayat yang ke-31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Di situ Tuhan itu menyuruh malaikatnya keluar untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Di bawah ini orang-orang pilihannya. Kita akan baca dulu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih. Jadi saudara, orang-orang pilihannya pada saat itu akan dikumpulkan. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus itu malaikat akan mengumpulkan. Di dalam bacaan ini Injil Yohanes pasal 15, 16 dan 17 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau saudara itu bisa percaya nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan yang memilih kita, memilih saudara satu persatu. Ini ayat yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri pada waktu ngajar murid-muridnya. Saudara itu dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara bisa berseru Yesus Kristus Juru Selamatku, itu yang memilih Tuhan sendiri. Ini ayat ini saudara garis bawahi, saudara imani aku ini orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi minta berdoa itu di dalam nama Yesus Kristus. Aku minta doa ini. Sebab itu dalam 1 Kolose pasal 3 ayat 17, ya, baca dulu di sana. Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose 3 ayat ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati aku hari ini, lindungi aku hari ini, berkati keluarga aku hari ini. Semuanya kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yakin diamini. Nah, kita ini orang yang dipilih Tuhan. Amin. Ayat 17, inilah perintahku. Kita kembali pada Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi dipilih untuk apa? Untuk percaya pada Tuhan dan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Bukan saling membenci, tetapi untuk saling mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kita ini dipilih Tuhan untuk percaya Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Terus yang kedua, untuk mengasihi sesama, saling mengasihi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak kikir, tidak pelit. Itu kasih. Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ayat 5 itu. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi untuk saling mengasihi itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, berarti suka berdamai. Amin. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. ya, terus Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. kasih itu sabar dalam menanggung situasi, kondisi apapun. Sabar, Tuhan itu menyertai. Amin. Itu dipilih untuk percaya Tuhan Yesus Kristus supaya selamat, dipilih untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oke, siap? Saling mengasihi. Amin. Kita akan maju lagi, kembali lagi pada Matius pasal 24 tadi. Ini saya lanjutkan ini, supaya kita ini betul-betul hidup di dalam kasih pada akhir zaman ini. Kalau di dalam ayat ini dikatakan para malaikatnya itu diutus untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah, sekarang malaikatnya diutus. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7, ya, ayat 7 nanti disambung ayat 14. Ibrani pasal 1 mulai dari ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi malaikat itu terbuat dari badai dan pelayanannya itu menjadi nyala api, dipagari dengan badai api. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi malaikat itu roh. Malaikat itu tidak punya badan, wadah, tidak punya.
malaikat itu roh. Jadi orang yang percaya nama Yesus Kristus itu akan mendapatkan keselamatan yang abadi, kekal di akhirat, di surga. Sebab itu malaikatnya diutus untuk melayani mereka yang harus mendapatkan keselamatan. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, saudara. Dijaga. Tuhan itu mengutus malaikatnya. Sebelum ini Matius pasal yang 24 ayat 31 digenapi nanti. Kita hari-hari ini malaikat Tuhan diutus untuk menjaga di segala jalan hidup kita. Dijaga. Musuh orang yang percaya itu setan. Setan itu ujungnya api. Tapi api yang sudah melanggar ketetapan Allah, melawan Allah, tidak taat, dia diusir ke bumi menjadi setan. Setan itu memusuhi orang-orang yang percaya pada Kristus. Tetapi saudara kita, orang yang percaya pada Kristus itu dilayani oleh para malaikat yang taat kepada Allah, dilayani, dijaga. Di segala jalan kita ini dijaga, dilindungi. Sebab itu kalau saudara menghadapi situasi yang rasanya itu takut, cemas, saudara usir dalam nama Yesus Kristus. Kuasa setan iblis, tinggalkan tempat ini, tinggalkan hidupku. Setan itu akan pergi. Karena Roh Kudus yang di dalam hati saudara itu lebih besar. Itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Amin. Nah, di sana dituliskan seperti itu. Sebab itu ini saudara yakin nih, saudara percaya orang yang dipilih Tuhan. Saudara yakin dipilih Tuhan? 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Ini orang pilihan ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, puji Tuhan saudara. Kita ini orang yang dipilih. Pertama-tama diselamatkan yang untuk saling mengasihi, tidak saling membenci, tidak saling memusuhi, tapi saling mengasihi. Setelah itu saudara memiliki tugas, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan memberikan tugas untuk menjadi imamat yang rajani, menjadi alat-alatnya Tuhan pada akhir zaman ini. Jadi kalau tadi ayat 29 katakan nanti situasi itu akan gonjang-ganjing, bintang-bintang berjatuhan. Saudara, itu Yesus Kristus datang di angkasa. Yesus Kristus datang di angkasa. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dikumpulkan. Ini ayat ini saya lanjutkan dengan
Ayat berikutnya ini, saudara-saudara itu yakin bahwa hal ini akan terjadi. Sekarang ayat ini saya ajak saudara baca ini. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ini saudara, ini firman yang dikatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ini intinya itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu akan menyaksikan semuanya. Semua yang akan terjadi penggenapan firman yang tertulis di sini. Tubuh Kristus tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tubuh Kristus itu orang yang saling mengasihani. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memberikan perhatian terhadap orang-orang sesamanya. Amin. Situasi yang sangat dahsyat, gempa Megatrust itu sampai langit terbuka. Saudara yakin ini apapun yang terjadi, malaikat itu untuk mengayomi saudara, melindungi saudara. Ini season yang kelima yang saya sampaikan firman ini. Supaya apa? Saudara percaya apapun yang terjadi, kita ini dalam kepak perlindungan Tuhan. Amin. Justru di tengah-tengah kesukaran ini nanti, saudara nanti akan dialiri kekayaan bangsa-bangsa. Haggai pasal 2 itu akan terjadi. Haggai 2 ayat 4. Tetaplah kamu bekerja, aku Tuhan menyertai kamu. Amin saudara. Ini. Nah, kembali lagi pada 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Imamat yang rajani itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nah, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, imamat rajani itu. Jadi di tengah-tengah nanti goncangnya jagat ini, saudara nanti menyampaikan berita perbuatan Allah yang maha besar. Ini tertulis dalam perbuatan Allah yang besar, ini tertulis dalam 4 Injil, saudara. Perbuatan Allah yang maha besar itu, kita baca Roma 1 ayat 16 dan 17. Itu perbuatan Allah yang maha besar. Ya silakan, Roma 1 ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Terus, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih. Jadi saudara, Injil itu kekuatan Allah yang dicurahkan. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ada 4 Injil. Kalau Kejadian sampai kitab Malaikat itu kitab para nabi yang nulis. Jadi Injil itu ada 4. Kalau Rasul Paulus itu menulis 14 surat. Sementara kitab yang terakhir, kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes Rasul.
itu yang akan terjadi. Yohanes Rasul itu diperlihatkan sesuatu yang akan terjadi hari esok, baik itu neraka, baik itu surga, dia suruh lihat. Kenapa demikian? Yohanes Rasul itu murid yang paling dikasihi Yesus dan murid yang sukanya dekat pada Tuhan. Itu Yohanes Rasul disiksa dengan cara apapun tidak mati. Bahkan sejarah mengatakan Yohanes Rasul itu disiksa, digoreng di minyak yang mendidih. Tadinya mendidih, Yohanes Rasul ke situ tidak panas, badannya utuh, langsung dibuang di pulau Patmos di sana. Tujuannya apa? Supaya dimakan binatang, kalau tidak makan pasti mati. Itu tujuan yang menyiksa. Tapi di sana Yohanes Rasul dipelihara Tuhan. Malaikatnya melayani, dan malaikat yang menuntun Yohanes Rasul itu diperlihatkan segala sesuatu. Pribadi Yesus, pribadi Yerusalem baru, tempat langit baru, bumi baru diperlihatkan. Bahkan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Aras putih, tempat tahta Yesus Kristus yang mengadili umat manusia sejagat nanti. Itu akan diadili. Tetapi orang-orang yang percaya pada Kristus, kitab suci katakan, tidak masuk pengadilan aras putih. Di mana dia pengadilannya? 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Diadili untuk mendapatkan pahala anugerah. Itu yang percaya pada Kristus. Catat baik-baik ini ayat-ayat ini, saudara. Nah, saudara, Rasul Paulus ini beda lagi. Rasul Paulus ini dulu menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya pada Kristus. Akhirnya Tuhan Yesus itu tangkap dia, dan akhirnya Tuhan pakai dia menjadi alatnya, menulis 14 surat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi di dalam Injil itu kekuatan Allah tercurah. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu Injil. Kalau dalam Injil Lukas mengatakan, malaikat Jibril, Maria, kamu mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan namakan dia Yesus. Mengapa ini saya ulang-ulang nama Yesus ini? Ini nama yang diberikan oleh malaikat Jibril, pesan dari sang sabda dari surga. Sebab itu di dalam Markus pasal 16 katakan, orang yang percaya itu mengusir setan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Mau berjalan dalam nama Yesus Kristus, mau memulai pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Apa saja yang saudara akan lakukanlah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, di dalam Injil itu tertulis diajarkan kebenaran-kebenaran firman,
perbuatan-perbuatan Allah yang maha besar, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi situasi kondisi apapun yang akan terjadi, saudara yakin Tuhan itu maha memelihara hidupmu. Itu iman. Yang beriman itu yang maha kuasa, firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Tuhan yang maha kuasa. Roma pasal 10 ayat 8. Firman itu dekat di mana? Di hati dan di mulutmu. Hati percaya Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia, kamu akan diselamatkan. Ayat 11, kitab suci mengatakan siapa yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Berarti selalu mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Nah saudara, di dalam Filipi sekarang, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 mulai dari ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih sampai di situ, saudara. Hendaklah kita ini memiliki perasaan yang Yesus punya, sekalipun Dia itu Allah. Dia merendahkan diri, merendahkan hati. Dia mengosongkan diri demi menyelamatkan umat manusia. Setelah itu dia taat sampai mati di salib untuk menebus dosa, menebus umat-umat yang berdosa, manusia yang berdosa, yang percaya dosanya dihapus, dibersihkan, hidupnya menjadi bait roh suci. Roh suci bertata dalam hati. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu adalah bait roh suci, tempat Roh Kudus bertata. Siapakah bait suci? Yo, kamu yang percaya pada Kristus. Amin. Jadi dengan matinya Yesus Kristus di Bukit Golgota, saudara percaya Yesus Kristus mati disalibkan? Harus yakin ke? Sekalipun ada katakan, ada orang bilang di luar sana Yesus Kristus tidak disalib, yang disalib itu orang jahat atau muridnya, itu berita bohong. Yang benar itu Yesus Kristus disalib, darahnya menghapus dosa manusia yang percaya, dosanya dihapus, dijadikan bersih. Setelah itu Roh Kudus bertata dalam hatinya dan dianugerahi Roh Kudus untuk memimpin hidupnya, menuntun setiap langkah hidupnya. Saudara percaya dipilih Tuhan? Ini saudara perhatikan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Nanti kalau langit goncang, anak manusia nama Yesus Kristus itu di langit, semua manusia, semua mata akan melihat, mengaku kok Yesus Tuhan. Tidak ada yang tidak mengaku. Ini ayat mengatakan. Sekarang saudara, ini catat baik-baik. Satu saat setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan toh. Tuhan dia itu yang menjadi manusia. Dan nanti kalau dia datang yang dua kali ini, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah pada tubuh kemuliaan. Terus menyongsong kedatangan Yesus Kristus ini yang namanya Raja, saudara. Setelah zaman antikris dihentikan, ditangkap, dimasukkan, dilemparkan ke neraka, nabi palsu dan antikris itu langsung dilempar di lautan api dan belerang, tidak masuk pengadilan itu. Dan kau anugerahkan kemenangan dalam hidup kami. Seiring kau menyerahkan nyawamu, langit terbuka, pintu kerajaan surga terbuka. Untuk curahkan berkat keselamatan, berkat pertolongan, berkat kesehatan, berkat pemeliharaan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang diusahakan anak-anakmu, Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Segala kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diusir, disingkirkan dari tengah-tengah keluarga kami, dari hidup kami. Segala kuasa maut yang menggoda anak-anakmu, Tuhan singkirkan dan jauhkan. Para malaikatmu menjaga, melindungi setiap perjalanan hidup anak-anakmu, keluarga anak-anakmu, tempat tinggal anak-anakmu, dijaga, dilindungi Tuhan,
hidup nikah, buah nikah, putra putri, cucu cicit mereka dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa memberkati perjamuan suci ini dengan kuasa kematian dan kebangkitan. Seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Tuhan sebagai kepala, kami sebagai tubuhmu Tuhan. Engkau sangat memperhatikan kami, menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus berkati imam yang kemuliaan dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, atas kasih dan rahmat-Mu, atas anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan kuasa korban Kristus menjadi bagian kami untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, tubuh jiwa kami bersihkan dari dosa-dosa, hidup kami lebih baik Roh Suci. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus diberkati bangsa dan negara Indonesia, pejabat-pejabat negara diberkati, dari presiden sampai seluruh aparat pemerintah diberkati, semua tenaga-tenaga kesehatan diberkati, tenaga-tenaga keamanan Polri, TNI diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Indonesia dalam rencana Tuhan diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dan ini firman akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman kami terima, firman kami yakini Tuhan. Apapun yang terjadi menghadapan firman ini, Engkau memperhatikan kami. Engkau akan jadikan kami alat-Mu, imamat-imamat yang raja. Sebab itu anugerahkan kami untuk saling mengasihi, saling merendahkan hati, saling memperhatikan. Terima kasih Bapa atas kasih sayang dan rahmat-Mu. Kami serahkan persembahan-persembahan kami, baik 1/10 yang diaturkan kepada dalam penggembalaan ini. Buah sulung kami aturkan pada persembahan-persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pada Tuhan Maha menerima, Tuhan Maha memberkati anak-anaknya dengan kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, berkat-berkat yang terbaik dari tempat mati, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus berlimpah dalam kehidupan kita. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan, melindungi kita di setiap langkah hidup kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berkat-berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita akan